Hai semua, semoga kalian sehat selalu ya. Di kesempatan ini admin ingin mereview drama Korea yang berjudul Sweet 18. Sekilas tentang drama ini tayang tahun 2004 dan menceritakan tentang pernikahan beda usia yang dijodohkan oleh kakek mereka. Hyuk Jon adalah seorang jaksa berusia 28 tahun yang dewasa, mapan, dan tampan, sementara Jung Suk adalah anak SMA 18 tahun yang pecicilan, gak suka belajar, dan gak mikirin masa depan. Mereka berdua adalah keturunan bangsawan. Hyuk Jon anak laki-laki pertama dari klan Kwon di Andong dan Jung Suk keturunan klan Yun di Papyeong. Yuk tanpa berlama-lama langsung kita masuk episode 1, dan jangan lupa subscribe, like and share video ini ya. Di awal cerita diperlihatkan seorang kakek dari keluarga Andong sedang membuat proposal pernikahan yang diserahkan ke keluarga Papyeong. Mereka adalah dua keluarga bangsawan yang telah berteman lama dan akan menjodohkan cucu mereka saat dewasa. Di satu sisi ada seorang anak laki-laki yang kesal karena tidak dapat menonton film dikarenakan suara bayi yang sedang menangis dan mereka ternyata adalah Jung Suk dan Hyuk Jon, cucu dari kakek-kakek tadi yang hendak dijodohkan. Dan datanglah ibu Jung Suk yang berkata seharusnya anak laki-laki itu tidak seperti itu pada calon istrinya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tak lain adalah ayah Jung Suk yang sepertinya mengabarkan kabar yang tidak menyenangkan sehingga saat malam tiba mereka sekeluarga melarikan diri. Tiba saat waktunya kakek Jung Suk untuk wafat, dia berpesan agar mereka menepati janji pernikahan itu. Waktu berganti saat Jung Suk beranjak dewasa. Saat dia SMA, dia merupakan murid yang sangat nakal dan menjadi ketua geng di sekolahnya yang sering mendapat teguran dari gurunya. Dan di saat guru memeriksa tas Jung Suk, dia melihat catatan Jung Suk tentang kekasihnya yang dia tidak ketahui namanya. Dan flashback ke masa lalu saat Jung Suk bertemu pria itu, angin kencang sekali dan seorang pria berlari ke arahnya hingga bertabrakan dan hal itu membuat Jung Suk jatuh cinta pada pria itu. Di malam hari Jung Suk dan teman-temannya pergi ke klub malam dan saat sedang bersama mereka muncul seorang laki-laki yang sepertinya menyukai Jung Suk tapi dirinya tidak menyukainya yang membuatnya risih dan pergi. Di satu sisi lain Hyuk Jon ingin menangkap seseorang dan sudah direncanakannya tapi misinya itu gagal karena tidak ingin malu dengan tangan kosong. Dia pun mengubah misinya untuk menangkap anak di bawah umur yang tengah berada di klub itu. Jung Suk yang mengetahui adanya penggerebekan pun segera bersembunyi tapi dia malah sembunyi di toilet pria. Hyun Jon yang merasa curiga pun segera mendobrak pintu itu dan berakhir Jung Suk ditangkap. Hyun Jok menasehati mereka semua yang seharusnya berada di rumah. Setelah itu Jung Suk Yamek mengendap-endap pulang pun ketahuan ibunya dan ibunya menasehati dia agar berubah karena tidak enak pada keluarga suaminya nanti jika mereka bertemu dan kepada mendiang kakek dan ayahnya. Di sisi lain kakek Hyun Jok berusaha untuk mencari Jung Suk, dan kata seorang pria di sebelahnya mereka menjalankan bisnis cucian baju dan kakek pun menyuruh dia untuk bertemu mereka dan memberitahukan tentang pernikahan itu. Akhirnya mereka pun bertemu. Jung Suk tampak frustasi karena Hyun Jok bilang akan menikahinya, karena Jung Suk telah jatuh cinta pada pria lain yang dia tidak ketahui jika pria itu adalah Hyun Jok. Jung Suk pun mempunyai rencana membohongi Hyun Jok jika ia sudah ada pacar dan mereka akan segera menikah. Tapi Hyun Jok berkata kalau Namchol yang harus mundur karena dia yang akan menikahi Jung Suk, dan menyuruh mereka untuk putus atau dia akan menangkap Namchol karena berselingkuh dengan calon istrinya. Di saat malam hari Jung Suk pulang sendirian di tempat dia bertemu Hyun Jok pertama kali, dan pas sekali dia bertemu Hyun Jok, dan seketika Hyun Jok mendengar ada orang yang datang dan membawa Jung Suk bersembunyi. Dia kira itu orang suruhan geng yang dia selidiki. Mereka akhirnya menemukannya. Pertama kali Hyun Jok tampak lemah namun ternyata dia keren dalam berkelahi. Berakhir mereka di kantor polisi. Ternyata mereka bukan suruhan Seng tapi teman Namchol. Mereka ingin balas dendam karena Jung Suk menolak bos mereka. Dan setelah itu mereka makan bersama di sana. Jung Suk heran kapa Hyun Jok tahu tentang buku yang sama persis milik pria yang ia suka itu, dan Hyun Jok pun dapat melafalkan isi buku itu. Keesokan harinya guru bertanya universitas apa yang akan Jung Suk pilih tapi ia berkata ia tidak akan pergi karena ia akan menikah. Guru pun sok mendengarnya. Pada malam harinya Jung Suk pergi ke rumah Hyun Jok. Tah apa yang ingin ia bicarakan padanya. Tapi ia tanpa sengaja membuka pintu kamar mandi Hyun Jok yang sedang mandi. Berakhir mereka berdus berteriak. Jung Suk yang terkejut pun segera pergi hingga ia tidak sadar jika pin namanya ketinggalan di sana.
Malam harinya Jungsuk memikirkan yang dia lihat tadi, wajahnya memerah. Keesokan harinya dia terkena masalah karena pin namanya hilang. Guru berkata kemana pinnya, dia berkata dia menghilangkannya di rumah tunangannya. Guru tidak percaya kepadanya dan meminta nomor telepon tunangannya. Tiba-tiba Hyun Jok datang dan dia menyebutkan nomornya. Guru yang terkejut berbalik dan bertanya siapa dia. Hyun Jok berkata jika ia adalah orang yang akan menikah dengan Jungsuk, dan Hyun Jok memberikan pin namanya ke Jungsuk. Mereka pun berbicara bersama. Jungsuk berkata ia tidak melihat apapun semalam. Hyun Jok bertanya apa yang ingin Jungsuk katakan padanya sehingga ia mencarinya semalam. Jungsuk berkata jika kakeknya menelepon dan berkata jika ingin mereka berdua menemuinya Sabtu ini. Hyun Jok berkata bahwa Jungsuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu datang, ia akan mengurus semuanya. Setelah pulang sekolah Jungsuk malah pergi ke rumah Hyun Jok dan ia menemukan baju pria misterius yang ia suka itu serta buku dan kipasnya. Saat itu juga Jungsuk terkejut menyadari sesuatu jika Hyun Joklah pria misterius itu. Hyun Jok pergi sendiri untuk menemui kakeknya. Di dalam hatinya sudah bersiap untuk memberitahu jika Jungsuk tidak bisa datang. Tetapi alang terkejutnya ia saat menyadari Jungsuk telah di sana dan berkata, 사장님, 이제 오십니까?